Ibadah pujian penyembahan serta baptisan air. Persekutuan doa tubuh Kristus, Nabire Kegata sampai Makataka Paniai Papua, diakhiri dengan gelar acara pembaptisan air oleh keempat hamba Tuhan di Daki Kebo, Madi Kabupaten Paniai, pada tanggal 20 Agustus tahun 2021. Masing-masing keempat hamba Tuhan adalah, 1. Serubabel Hengki Edowai, S.Sos, 2 Pendeta. Ishak Tenoye, STH, 3 Hamba Tuhan. Martinus Kayamedan yang keempat, hamba Tuhan. Alpius Gobay, sehingga sebelum menyelenggarakan kegiatan pembaptisan air dengan berjumlah 65 orang, Sekum Persekutuan Doa Tubuh Kristus, Nabire Kegata sampai Makataka Paniai Papua, oleh Penatua Melkianus Keia, SH, MC, diakhiri dengan gelar pengajaran tentang baptisan air. Lanjut Keia. Pengertian berikut adalah 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi manusia yang berdosa. Sejak itu sampai sekarang Roh Kudus terus dibergairahkan. Sayangnya masih banyak orang agamawi yang menolak Yesus Kristus termasuk bangsa Israel Yahudi. Apakah misi penyelamatan dari Allah telah gagal? Tidak, misi penyelamatan Allah tidak gagal dan pencurahan kuasa Roh Kudus tetap terjadi dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Efesus hingga sampai Papua, agar tidak dilupakan sekalipun untuk sementara mereka dibuat cemburu oleh Allah dengan diselamatkannya bangsa-bangsa non-Yahudi Israel. Suatu saat nanti ketika bangsa Papua ini terdesak karena tekanan musuh-musuhnya akan bangkit memperbudakannya, namun Allah akan mengasihi mereka kembali dan menganugerahkan kuasa roh pengasihan dan roh permohonan untuk demi pertobatan pada umatnya. Mata mereka akan terbuka dan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat manusia, yang telah mereka salibkan itu penggantinya adalah Anak Manusia Juru Merdeka, 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, yang dijanjikan oleh Allah berdasarkan penglihatannya Daniel atas bangsa Papua. Daniel pasal 7 ayat 13. Hati orang-orang Kristen akan berbalik dan menyesal, karena telah menolak pencurahan kuasanya, hebat dan dahsyat di ufuk timur Indonesia di tanah Papua, ungkapnya. Inilah pertobatan akbar yang akan terjadi. Indonesia Papua akan kembali menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Gelombang pertobatan ini akan menjangkau setiap pribadi dari semua golongan baik pemimpin maupun rakyat biasa, baik laki-laki maupun perempuan dan baik besar maupun kecil akan bertobat. Mereka beribadah kepada Tuhan bukan lagi karena alasan kesamaan identitas tetapi pertobatan mereka masing-masing disebabkan oleh panggilan dari Allah dan adanya hati yang mau berbalik, menyesali dosa-dosanya dan menerima kuasa roh Tuhan sebagai pengasihannya dan roh Kristus sebagai permohonannya. Zakaria pasal 12 ayat 10, dan Roma pasal 8 ayat 9. Berita ini kiranya menjadi semangat baru bagi kita dan membuat kita semakin giat dalam menyelenggarakan tugas ilahi memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Mungkin misi kita saat ini sedang mandek tetapi janganlah putus asa. Tetap bekerja di ladang Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan biarlah Roh Kudus melakukan apa yang menjadi bagiannya sampai akhir nanti, kita bisa menyaksikan terjadinya pemulihan pribadi secara supranatural atas tanah dan bangsa ini. Keiyam. Haleluya, 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 haleluya.